Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Poltak Sitompul selaku dosen pengampu Advance Digital Marketing kelas MJ 411 beserta rekan-rekan sekalian. Mohon izin, saya Syifa Tahira yang akan melakukan presentasi pada hari ini. Topik yang akan saya presentasikan yaitu tentang analisis pasar dan analisis konten digital terhadap perusahaan Tokopedia. Slide yang pertama yaitu terkait profil perusahaan. Tokopedia didirikan pada tahun 2009 oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison, yang mana platform ini merupakan salah satu marketplace C2C atau B2C terbesar di Indonesia yang mempertemukan jutaan penjual dan pembeli. Nah, produk layanan yang ditawarkan yaitu platform jual beli produk secara online. Nah, target pasar utamanya yang paling besar salah satunya yaitu terhadap konten kreator afiliasi yang aktif. Nah, posisi bisnis terhadap industri lain yang relevan yaitu Tokopedia menduduki posisi kedua sebagai e-commerce di Indonesia. Nah, terkait visualisasi aset digital yaitu terdapat beberapa aplikasi yang dimiliki seperti websitenya sendiri yaitu tokopedia.com, aplikasi Tokopedia itu sendiri yang dapat di-download di Android atau iOS, lalu terdapat juga Instagram, TikTok, YouTube, serta LinkedIn. Lalu kita masuk kepada slide kedua. Slide kedua ini akan membicarakan terkait kebutuhan pasar yang dilayani konsumen Indonesia. Kebutuhan pasar yang dilayani yaitu konsumen Indonesia yang membutuhkan platform belanja online yang terpercaya, harga kompetitif, free ongkir, serta kemudahan akses dari smartphone. Dan dengan senang hati Tokopedia menjawab kebutuhan ini melalui jutaan pilihan produk dari UMKM hingga brand nasional. Tren industri yang relevan, yaitu total penjualannya di Indonesia bisa diproyeksikan mencapai $85–90 miliar pada 2025. Bahkan tren live shopping, social commerce seperti adanya TikTok Shop, dan AI personalization mendorong pertumbuhan signifikan. Serta fashion dan beauty akan menjadi kategori terlaris pada platform ini. Lalu segmentasi pelanggan secara demografis dan psikografis. Secara demografis, pelanggan Tokopedia berada di segmen usia 18–40 tahun, serta urban dan suburban. Nah, perilaku digital target audience yaitu terhadap konsumen price sensitif, melek teknologi, suka promo dan cashback, dan terutama terhadap Gen Z tertarik live streaming. Milenial preferensikan produk lokal UMKM berkualitas. Lalu kita lanjut kepada peluang dan tantangan yang dihadapi perusahaan di pasar saat ini. Yang pertama peluangnya adalah integrasi TikTok Shop untuk discovery commerce dan ekspansi UMKM digital. Sedangkan tantangan yang dihadapi yaitu dominasi Shopee, TikTok Shop yang tumbuh cepat, regulasi pajak e-commerce, hingga persaingan harga yang sangat ketat bersama platform lain yang relevan dengan Tokopedia. Slide ketiga, selanjutnya kita akan masuk kepada analisis kompetitor. Analisis kompetitor tersebut dapat kita lihat dari beberapa aspek, yaitu aspek market share, aspek kelebihan, aspek kekurangan, serta aspek positioning, seperti yang terlihat pada slide. Nah, seperti yang terlihat pada slide, yaitu ada beberapa aspek ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, aspeknya yaitu market share, kelebihan, kekurangan, dan positioning. Nah, Tokopedia ini market share-nya itu bisa mencapai 9,57%. Jadi nomor 2 di Indonesia. Dan yang pertama itu diduduki oleh Shopee, yang kedua TikTok Shop, sama dengan Tokopedia nomor 2, lalu Lazada yang keempat. Nah, kelebihannya kalau Tokopedia itu sendiri merupakan UMKM lokal, terus go to ekosistem live shopping. Nah, kekurangannya itu dia lebih kalah dominan dibanding Shopee. Lalu positioningnya itu adalah untuk belanja lokal dan bangga terhadap produk Indonesia. Selanjutnya, slide yang keempat, kita akan membicarakan terkait analisis aktivitas digital marketing. Yang pertama, terhadap produk-produk relevan ini seperti Tokopedia ini punya Instagram, punya TikTok, punya YouTube, punya Google Ads, punya email, punya LinkedIn juga. Dan dimana terhadap platform-platform tersebut Tokopedia sudah melakukan marketing secara digital ya,
Terdapat juga tujuan, jenis kontennya, dan juga target-target pasarnya. Lalu kita lanjut kepada analisis konten marketing. Nah, konten pilar dari Tokopedia ini terbagi menjadi 4, yaitu ada promosi, edukasi, hiburan, dan juga inspirasi. Nah, promosi itu dapat melalui dari flash sale, voucher, promo campaign, dan juga harga. Edukasi itu terkait kayak tips belanja aman. Lalu untuk hiburan sendiri itu konten viral di TikTok, live show, dan unboxing dari kreator itu sendiri, dan juga brand entertainment. Nah, inspirasinya yaitu terdapat kisah sukses penjual UMKM, produk lokal, dan juga program beli lokal. Nah, ini ada detail-detail aktivitas kontennya. Banyak ya, ada format dominan, frekuensi posting, engagement, creator lab, kampanye utama, dan identitas visual. Nah, identitas visual ini yang terkait identitas dari Tokped itu kan yang berwarna-warna hijau seperti itu. Lalu kita lanjut ke evaluasi aktivitas konten marketingnya. Terdapat kekuatan dan juga kelemahan dari Tokopedia itu sendiri. Nah, kekuatannya salah satunya yaitu integrasi TikTok Shop. Jadi akan menciptakan ekosistem discovery commerce yang unik di Indonesia. Nah, lalu ada program Creators Lab dengan 8 juta lebih kreator, kampanyenya, konsistensi branding hijau Tokped, lalu strategi beli lokalnya untuk memperkuat positioning pro UMKM yang diferensiatif. Kelemahannya, kadang terdapat kesadaran merek kalah dominan dibanding Shopee. Lalu ketergantungannya pada ekosistem TikTok dan konten edukasi yang belum viral, belum sekuat konten promosi kompetitor. Lalu engagement Instagram belum terlalu optimal dibanding pertemuan TikToknya. Dan terdapat efek PHK 420 karyawan pada Agustus tahun 2025 yang berpotensi mempengaruhi kapasitas konten. Rekomendasinya untuk pengembangan kontennya yaitu memperbanyak konten long form untuk awareness dan kepercayaan yang lebih dalam, kembangkan konten AI, tingkatkan UGC untuk mendorong engagement ke organik, dan perkuat konten edukatif interaktif, seperti ada kuis, dan lain-lain. Lalu kita akan masuk kepada slide ke-7, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini yaitu terhadap yang pertama yaitu posisi pasar. Nah, Tokopedia tetap menjadi pemain nomor 2 dengan 9,57% akses pengguna. Dan integrasi TikTok ini akan menciptakan ekosistem baru yang belum dimiliki pesaing lain. Nah, keunggulan kompetitifnya sinergi GoTo Group dan TikTok dan program Creators Lab dengan 8 juta kreator yang menghasilkan konten skala masif. Lalu efektivitas digital marketing yaitu video pendek dan live streaming yang terbukti menjadi motor pertumbuhan. Lalu insight utamanya, masa depan e-commerce Indonesia adalah discovery commerce, yaitu belanja yang ditemukan melalui konten hiburan. Nah, Tokopedia via TikTok Shop sudah berada di jalur tepat untuk memimpin tren ini. Baik, dan berikut adalah referensi dan sumber data yang kita peroleh untuk sehingga menjadi presentasi yang kita presentasikan pada hari ini. Baik, mungkin hanya itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada salah dari kata dan juga perbuatan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.